Kisah surat dari alam kubur. Pernahkah kita berhenti sejenak dari layar ponsel, lalu bertanya pada diri sendiri, jika malam ini adalah malam terakhirku, apakah aku siap? Sebagian dari kita tak pernah benar-benar menjawab pertanyaan itu. Kita memilih sibuk, kita memilih tertawa, kita memilih menunda. Hingga suatu malam seorang pemuda tertidur di atas sajadah, bukan karena khusyuk, tetapi karena kelelahan menghindari suara hatinya sendiri. Kamar itu sempit, dindingnya kusam, cahaya biru dari ponsel masih memantul di matanya. Notifikasi berganti-ganti, sementara ayat-ayat Al-Quran di rak berdebu tak lagi ia sentuh. Bibirnya bergetar lirih, bukan membaca doa, melainkan kalimat yang selalu menjadi pembenaran. Besok saja aku berubah. Besok saja aku berubah. Dan disitulah tidur itu datang, perlahan membawa jiwanya ke tempat yang tak pernah ia bayangkan. Ia berdiri di hamparan tanah kelabu tanpa ujung. Tak ada matahari, tak ada bayangan, hanya kabut dingin yang menekan dada. Dari kejauhan, tampak sosok lelaki berjalan tertatih. Wajahnya pucat, langkahnya berat, seperti memikul dosa yang tak sanggup ia letakkan. Itu sahabatnya, yang beberapa bulan lalu telah berpulang, namun jarang ia doakan. Aku tidak datang untuk lama, ucap sahabat itu lirih sambil menyerahkan secarik kertas kusam. Tangannya bergetar, gemetar, dingin seperti tanah kubur. Ia membuka surat isi dari surat itu. Sahabatku, di sini aku tahu betapa mahalnya satu detik di dunia. Aku menyesal bukan karena dosaku banyak, tetapi karena aku selalu merasa masih punya waktu. Solat yang kutunda, doa ibu yang kusepelekan, dan taubat yang selalu kuanggap bisa menunggu esok hari. Jika kau masih hidup saat membaca ini, jangan ulangi aku, karena di sini semua telah terlambat. Air matanya jatuh di atas surat itu. Saat ia mengangkat kepala, sahabatnya telah berlutut di hadapannya. Doakan aku sahabatku. Di sini tak ada lagi kesempatan, ucapnya sebelum tubuhnya perlahan ditelan kabut. Ia terbangun tersentak, nafasnya tersengal, sajadahnya basah oleh air mata. Untuk pertama kalinya setelah lama tersesat, ia berdiri dan bertakbir dengan suara pecah. Sejak malam itu, ia tak pernah lagi berkata, "Besok aku akan berubah," karena ia telah membaca pesan dari dunia yang tak bisa kita datangi kembali. Dan pagi itu datang tanpa suara azan dari masjid, atau mungkin azannya ada, hanya saja kali ini hatinya yang benar-benar mendengar. Ia duduk lama di atas sajadah, menatap jendela yang mulai diterangi cahaya fajar. Dunia masih sama, kamar masih sempit, ponsel masih ada, namun dirinya tidak lagi sama. Tangannya meraih mushaf yang lama berdebu. Saat ia membukanya, halaman itu terbuka pada ayat yang seolah sedang menunggunya. Dan setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Quran Surat Ali Imran 185. Ayat itu tak lagi terasa sebagai ancaman, melainkan peringatan penuh kasih, bahwa hidup bukan tentang berapa lama kita menunda, tapi seberapa cepat kita kembali. Hari-hari berlalu. Ia mulai dari hal kecil, sholat tepat waktu meski belum khusyuk, meminta maaf pada ibu meski suaranya gemetar, menutup aplikasi yang melalaikan lalu membuka doa yang lama ia tinggalkan. Ia tahu, taubat bukan tentang menjadi suci seketika, tetapi tentang berani melangkah pulang bertobat, meskipun tertatih. Setiap kali rasa malas datang, membayangkan surat itu kembali muncul di benaknya. Bukan wajah sahabatnya yang menghantui, melainkan kalimat yang terus mengetuk hati. Di sini aku tahu betapa mahalnya satu detik di dunia.
Dan sejak saat itu, ia mengerti satu hal penting. Alam kubur tidak meminta kita sempurna, ia hanya menuntut kita siap. Dan barangkali kisah ini bukan hanya tentang seorang pemuda. Mungkin ini tentang aku dan kamu yang masih diberi nafas hari ini, karena surat dari alam kubur tidak pernah benar-benar ditulis dengan tinta. Ia ditulis dengan penyesalan orang-orang yang terlambat, agar kita yang masih hidup tidak ikut terlambat. Jika hari ini Allah masih membangunkanmu, itu bukan kebetulan, itu kesempatan. Dan jika kamu membaca kisah ini sampai akhir, barangkali Allah sedang memanggilmu dengan cara yang lembut. Jangan tunggu surat itu datang untukmu. Ikuti dan subscribe Islami Channel agar hati kita terus diingatkan sebelum pengingat itu datang tanpa bisa ditolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.